Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur, dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini saya akan membacakan kisah Abu Nawas yang berjudul Membalas Perbuatan Raja. Selamat menikmati. Abu Nawas hanya bisa tertunduk sedih mendengar penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah Abu Nawas dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata ini tak pernah mereka temukan. Yang membuat Abu Nawas sangat marah adalah sedikit pun Baginda tidak meminta maaf, juga tidak memberi ganti rugi kepadanya atas semua kerusakan rumahnya karena penggalian tersebut. Cukup lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakannya karena nafsu makannya lenyap begitu saja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tak bisa beranjak tidur. Keesokan Abu Nawas melihat ada begitu banyak lalat yang mulai mengerumuni makanannya yang mulai basi karena tidak ia makan. Tiba-tiba saja Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, kemudian ia berkata, "Istriku, tolong ambilkan kain penutup makananku ini dan ambilkan juga sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk dan hormat seraya berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap Tuan Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapa yang kau maksud dengan tamu tak diundang itu, Abu Nawas?" sergap Baginda. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." "Lalu keadilan macam apa dan bagaimana yang kau inginkan dariku, hai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh amarah. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu di hadapan beliau para menteri sedang berkumpul di balai istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas menghukum lalat-lalat itu karena telah tanpa izin masuk ke rumah Abu Nawas dan mencuri makanannya dimanapun lalat itu hinggap. Begitu surat ditandatangani Baginda, tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai membuka penutup makanannya dan mengusir lalat-lalat yang ada di piringnya, hingga lalat-lalat itu terbang dan hinggap ke sana kemari. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Saat ada sebagian lalat yang hinggap di kaca, maka Abu Nawas dengan leluasa menghancurkan kaca itu dengan tongkatnya. Dan saat lalat itu hinggap di vas bunga, ia hancurkan vas bunga itu. Dan saat hinggap di patung hias, ia hancurkan juga patung itu. Sebagian dari istana dan perabot kerajaan remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu dan segan memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayang Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukannya terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, dengan santainya Abu Nawas memohon diri pulang di tengah tatapan sekian banyak petinggi kerajaan yang sedang berada di balerung istana. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini Baginda sadar akan kekeliruannya berbuat semena-mena kepada rakyat, lebih-lebih itu seorang Abu Nawas. Demikianlah cerita ini Abu Nawas yang memberi pelajaran pada raja ini berakhir. Namun karena
yang terpenting buat saya dari sebuah cerita adalah hikmahnya, maka saya akan mencoba menafsiri cerita ini dengan tentu saja versi saya. Dari sini kita tahu bahwa banyak orang cerita-cerita tentang harta terpendam itu udah ada sejak dulu kala. Cerita ini mengingatkan saya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu saat seorang menteri agama yang begitu religius dan berpendidikan, dan dengan atas bisikan orang pintar, beliau melakukan penggalian situs batu tulis yang berada di Bogor, karena percaya di bawah situs tersebut ada harta karun yang sangat besar. Andai beliau membaca cerita ini tidak hanya dari sisi hiburannya, tapi juga pelajarannya, tentu sebagai bangsa kita tidak perlu dipermalukan sampai segitunya. Dan yang terpenting dari pelajaran dari cerita ini adalah pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak menanggapi kritik rakyatnya dengan amarah dan tangan besi, tapi dengan lapang dada. Sekian, terima kasih. Jangan lupa mengikuti kisah selanjutnya masih di channel Remah Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.